Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abtahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah ya, pada pagi hari menjelang siang ini kita semua dalam lindungannya, dan insya Allah pada hari ini kita akan diberikan sesuatu, salah satunya yaitu rezeki. Baik sahabat-sahabatku, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan keluarganya, serta kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, walaupun sedikit setetes ya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana ya sahabat ya, kita sudah membahas, sudah tahu kejadian-kejadian di media sosial, banyak sekali yang viral, banyak sekali tentang kezoliman yang disorot oleh media. Dan sekarang salah satu yang kita sorot yaitu kejadian lagi yang menimpa Gus Samsudin di padepokannya atau di ponpesnya yang sekarang ini, yang dijolimi oleh seorang sahabat sendiri dan bahkan menjadi pengkhianat dari santrinya sendiri. Ya sahabatku semua, kita cuma bisa berdoa dan membantu dengan doa. Insya Allah doa kita terkabul dan semoga doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah. Itu aja kita berharap ya dari Allah. Semoga apa yang menjadi dan kejadian ini, atas kejadian ini yang menimpa kepada Gus Samsudin dan keluarganya serta santri-santrinya, dilapangkan dadanya, artinya diberi kesabaran ya, dan insya Allah diberikan selalu kesehatan. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, Mbah Jenggot ingin berbagi lagi, bercerita lagi mengenai sosok Gus Samsudin dan beliau yang menzolimi, yaitu siapa lagi yang jelas sudah tahu ya, Joko Bengek atau Joko Arek si doboler. Karena kenapa saya katakan doboler? Beliau ini ya termasuk doboler juga ya. Doboler juga, bukan siapa-siapa dia. Dia ini adalah doboler. Mengatakan Gus Samsudin dobol, manggilnya saya juga manggil kalian ya doboler ya. Memanggil si siapa si Fikri ya, Opa dan Joko Arek. Berapa kali video yang sudah saya tayangkan dan berapa kali saya menantang Joko Arek sama Opa. Mana ada reaksi, mana ada yang berani tantang balik ya, nggak ada yang berani. Joko Arek nggak berani, Opa nggak berani. Coba kalau berani ya, lihat di tayangan-tayangan videonya, nggak ada yang berani. Beraninya cuma Gus Samsudin itu aja, sama Gus Samsudin ya, itu aja yang berani. Dan mainnya juga main kroyok, mana berani dia 1 lawan 1, cemen. Menurut saya cemen, nggak ada. Mentalnya tuh sebenarnya mental kerupuk. Joko Arek ini adalah mental kerupuk ya, mental kerupuk. Beraninya di situ-situ aja, di luar situ nggak berani dia. Dan bahkan karena dia berani ini, ada orang di belakang dia. Coba keluar dari daerah sana, mana berani Joko Arek?
dan Opa juga. Mana berani, tidak bakal berani karena udah jauh dari bosnya. Karena di lingkungan dia ini, artinya di belakang dia yang jelas ada orang yang paling dia takuti, dia patuhi. Maka itu dia selalu ya menurut apa kata si Opa. Jelas-jelas si Opa ini yang menyuruh ada, bukan karena dari otaknya Opa sendiri yang berpikir ya, mempunyai inisiatif seperti itu. Kita lihat di Padepokan udah menjadi berantakan gara-gara dia, dan Gus Samsudin pergi ke gua masih juga dicari. Bahkan Gus Samsudin disiram air sama Opa yang kurang ajar, yang tidak tahu diuntung. Perbuatannya adalah perbuatan biadab si Opa ini. Orang lagi semedi, orang lagi ya mencari sesuatu yang nggak tahu lah, istilahnya orang bertapa ya, masih bertapa disiram air, disuruh bangun dia bakal ya ada bakal bangun. Orang masih riado ya, masih melakukan ritual, kok diganggu seperti itu. Itu kalau orang punya pikiran sehat, orang pikirannya tuh waras, tidak mungkin seperti itu ya sahabat ya. Jadi kalau dia ini orang waras, gak mungkin sampai nyiram air di kepalanya itu. Alhamdulillah, sambil ngopi sahabatku ya, pagi-pagi menjelang siang sudah minum kopi ya. Ini obatnya. Tapi yang saya tunggu-tunggu ini dari kopi 6 ini yang belum datang ini ya. Kopi 6 ini, kopi Lasem ya, khas Lasem ini belum datang ini ya. Katanya mau datang, mau dikirim lagi nih, tapi belum dikirim nih ya. Berdoa aja lah semoga Bajenggot dapat bagian kopinya dari kopi Lasem yang mempunyai channel ya. Channelnya kalau nggak salah apa tuh, Kopi 6 channel ya. Nah itulah. Baik sahabatku ya, mohon maaf ya, mungkin pada kesempatan pagi hari ini yang belum bisa menyaksikan tayangan saya ya, mungkin dalam kondisi yang masih masih tidur atau masih aktivitas kerja, aktivitas sekolah yang mungkin masih sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ya kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki ya, entah berupa apa aja, yang penting berupa apa aja itu adalah rezeki kita, patut kita terima dan patut kita syukuri ya, itu. Jadi sahabat-sahabatku semua di luar sana, Indonesia bahkan mancanegara, karena keberadaan saya di sini menyampaikan sesuatu ya terkait masalah Gus Samsudin, masalah Opa, masalah Joko Bengek ini tidak akan saya berhenti sampai di sini aja. Bahkan saya akan menyampaikan dan selalu akan saya bahas. Karena kenapa? Supaya apa yang saya katakan, apa yang saya bahas ini didengar oleh Opa, didengar oleh Joko Bengek. Sampai saya tantangan ini sampai didengar dia. Kalau sudah didengar sama dia, sudah diketahui sama kelompoknya dia, dan saya tahu bagaimana reaksinya dia, saya baru bisa memutuskan bagaimana nantinya. Tapi seandainya belum ada tantangan balik terhadap mereka kepada saya tetap akan bersuara terus. Saya tidak takut walaupun ya kata-katanya Joko Arek, konten kreator, para YouTuber ya, yang menghalang-halangi, yang membentengi, yang mencegah langkah kakinya Joko Arek ke Padepokan Gus Samsudin, bahkan ingin menghancurkan Gus Samsudin. Dia berkata akan dihancurkan, akan dihabisi, tidak segan-segan katanya. Tapi Mbah Jenggot akan tetap dengan pendiriannya. Akan saya lawan kezoliman, akan saya tantang kamu balik ya. Walaupun saya tahu diri kamu menguasai ilmu hipnotis, menguasai tentang ilmu-ilmu yang katanya kamu
bisa ini dan itu. Saya tidak takut, tidak sedikit pun Mbah Jenggot mundur dari tempatnya, ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perlindungan, memberikan sesuatu, ya, kepada Gus Samsudin. Dan kita semua semoga mudah-mudahan yang mendukung, ya, yang berpihak kepada Gus Samsudin selalu diberikan kesehatan. Nah, dan saya ingin tahu suara-suara mereka ini di mana nih, ya. Yang pro dengan Joko Arek, yang pro dengan si Opa. Mana suaranya? Sekarang nggak ada yang berani bersuara. Nggak ada. Mana ada berani suara? Walaupun saya petentang-petenteng seperti sekarang, walaupun saya bersuara seperti ini, ya, mana nggak ada yang berani bersuara. Yang dulu pernah ngaco, yang dulu pernah memfitnah, yang dulu telah mengata-ngatai Gus Samsudin doboler lah, Gus Samsudin penipu lah, dan lain sebagainya. Mana sekarang suara-suara mereka? Udah hilang ditelan bumi, udah hilang dimakan angin. Karena kenapa? Mereka sudah malu. Yang dulunya nyinyir sekarang menjadi nyengir. Yang dulunya kuar-kuar mengatakan Gus Samsudin doboler, mengatakan Gus Samsudin adalah orang penipu yang pengobatannya memakai alat-alat, ya, trik, obat kimia dan lain sebagainya. Mana sekarang? Nggak ada suara yang komentar di kolom komentar saya, nggak ada berani. Ya mohon maaf aja. Yang jelas mereka ini adalah golongan-golongan orang cemen. Ya tahu kan, cemen. Orang pengecut. Coba unjuk, ya, unjuk komentar di kolom komentar saya. Yang dulu sering nyinyir, yang dulu sering menteror saya, menteror dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, bahasa-bahasa yang sering membuat sesak di tenggorokan. Sekarang nggak ada yang berani. Karena kenapa? Dia udah tahu bahwa Gus Samsudin masih benar. Kalau dia salah, dulu tuh salah, pasti orang-orang yang merasa tertipu, orang-orang yang merasa kena tipu, pasti datang dan menuntut. Karena semua itu udah ada. Itu cuma fitnah, omong kosong, ya, itu semua fitnah dan omong kosong. Makanya untuk sekarang ini sahabat-sahabat sudah tahu, sahabat semua sudah tahu, di luar sana tuh udah tahu semua. Gus Samsudin ini masih di jalur yang benar, walaupun dia dicaci, dimaki, bahkan dihina, dipukul sekalipun. Kalau Gus Samsudin insya Allah, ya, dengan pendiriannya sabar dan sabar, tidak akan membalas. Biarlah Allah yang akan membalas, biarlah Tuhan yang akan memberikan pembalasan. Karma akan ada kepada mereka yang menzolimi. Seperti sekarang kejadian, ya, yang dilakukan oleh Joko Bengek, oleh Opa, dan orang dalam sendiri yang menjadi telik sendi atau pengkhianat di balik semua ini. Mudah-mudahanlah sahabatku, ya, apa yang menjadi polemik ini sekarang ini menjadi permusuhan antara Joko Bengek, ya, kepada Gus Samsudin segera reda, segera baikan lagi, tidak ada konflik lagi. Semoga sadarlah, kita berdoa aja, semoga aja sadar atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu aja, ya. Kita berdoa aja sahabatku, semoga apa yang terjadi di lingkungan Padepokan, ya, moga-moga selamat, tidak
tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Walaupun terjadi itu insya Allah selamat. Karena ini tidak henti-hentinya dan tidak puas Joko Arek ini menyakiti Gus Samsudin. Gitu. Tidak ada puasnya, menurut saya tidak puas. Maka dari ini ya sahabatku semua, Mbah Jenggot berpesan jangan sampailah kita beranggapan mengira kalau Gus Samsudin yang dulu difitnah, dikatain dobola, dikatain penipu dan lain sebagainya, janganlah terpancing oleh isu-isu seperti itu, jangan terpancing oleh kata-kata yang ingin menjerumuskan dan memprovokatori, menjadi provokator, dan jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu seperti itu. Karena kita sudah tahu dan banyak bukti yang sudah membuktikan Gus Samsudin di situ tidak bersalah. Walaupun kemarin sudah konflik sama pesulap merah dan sampai sekarang pun sudah hilang tertelan bumi, anggap aja udah tidak ada masalah lagi. Itu kan jelas-jelas si pesulap merah mencari ketenaran, mencari viralnya, karena dia biar terangkat namanya. Nah, sekarang sudah terangkat dan sudah punya nama lagi, bahkan pesulap sudah mulai terangkat namanya lagi. Itu pun gara-gara ya diambil hikmahnya lah. Itu gara-gara dia mendatangi Gus Samsudin. Itu kalau nggak ada sifat iri, sifat kepingin memiliki sesuatu dan pengen dia dikenal, apalagi kalau nggak itu. Dan ini terjadi lagi kepada Joko Arek. Sebelum Joko Arek kemarin Mbah Klungkung datang. Awalnya seperti ini juga, mendobraklah katakan seperti itu. Mentang-mentang dia ngetes ilmunya. Nah, sekarang dia pun nyengir. Tapi ya kita bersyukur, alhamdulillah atas kejadian itu. Sekarang Mbah Klunung menjadi orang yang baik dan sadar, dan menjadi bagian daripada keluarga Gus Samsudin. Artinya sudah menjadi seperti saudara sendiri. Dan mudah-mudahan Mbah Klunung ini juga ya tidak akan berbuat seperti itu lagi, dan mudah-mudahan tidak terpancing oleh suasana-suasana yang membuat keruh suasana sekarang ini. Biarlah Joko Bengek sendiri yang berbuat sama opa yang terjadi sekarang. Dan jangan sampai mudah-mudahan Mbah Klunung ini ikut-ikutan sama si Joko Gudeg katanya. Ada yang komentar katanya Joko Gudeg kata. Apa dia gudikan apa enggak tahu saya. Di kolom komentar saya tadi saya lihat aja Joko Gudeg katanya. Nah, sebenarnya Joko Bengek, Joko Arek. Tapi karena mereka sudah membenci, karena mereka sudah sangat mungkin tidak suka dengan kelakuannya Joko Arek, artinya dia ya mengata-ngatai, menjelek-jelekkan dengan kata-kata bahasa yang tidak pantas seperti itu. Ya kalau saya bilang seperti ini, emang saya siap menanggung risiko Joko Arek mau melawan saya balik, ataukah cuma dengan kata-kata perlawanan balik. Silahkan Joko Arek. Apa kamu mau datang ke tempat saya, atau saya yang diundang ke tempat kamu, atau kita tentukan tempat untuk kita buktikan. Jangan cuma beraninya kamu membuktikan dengan Gus Samsudin. Saya pun siap. Ya. Kalau kamu tidak percaya dengan ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang tentang ilmu-ilmu yang kebal, tentang ilmu itu, ya, datang aja ke tempat saya, Joko Arek ya. Karena kamu telah menguasai ilmu trik. Jadi semua yang ada ilmu di dunia ini, bahkan salah satunya ilmu yang dimiliki oleh Gus Samsudin, kamu tidak percaya. Itu kebodohan kamu, itu kebodohan kamu. Karena kamu selalu yang dipelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu-ilmu yang dilihat dengan mata terbuka kamu. Sebelum ada kamu, sebelum terlahir bapak ibu ataupun leluhur kita yang dulu, ilmu itu sudah ada sebenarnya. Tapi kamu tidak paham dengan itu. Ya.
Jadi Joko Arek, saya peringatkan, kamu berhentilah untuk membuat onar di tempat Gus Samsudin. Berhentilah, karena saya tahu diri kamu siapa. Kamu cuma karena uang, kamu cuma karena embel-embel itu tadi, iming-iming uang yang kamu pengen miliki. Ya, kerjalah kamu, ya, bisa menghasilkan uang yang betul-betul hasil dari keringat kamu, bukan dari seperti yang sekarang ini. Gampang kamu dikuasai oleh uang aja, ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ada kata-kata, mungkin tutur kata saya yang kurang pas ataupun kurang berkenan di hati sampean, ya mohon dimaafkan. Yang jelas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ya Mbah Jenggot menyampaikan sesuatu terkait masalah Gus Samsudin yang masih bentrok sama Joko Arek. Itu tadilah sifat Mbah Jenggot sebenarnya tidak kasar, tapi karena sesuatu yang berlawanan, bertentangan dengan hati naluri Mbah Jenggot, akhirnya Mbah Jenggot ya bisa emosi juga, ya esmosi, bukan emosi aja, ini esmosi. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku semua di luar sana, ya. Yang jelas yang baru mengenal channelnya Mbah Jenggot, Jejak Misteri Alam ini, ya, mohon doa dan dukungannya. Semoga bermanfaat, yang bisa ditonton menjadikan tuntunan, dan insya Allah misalkan tidak menjadi tuntunan, menjadi tontonan untuk sekedar hiburan, ya. Oke, Mbah Jenggot pamit undur diri, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.